used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NIM 2019 143538, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang upacara penggalang. Apa sih itu upacara penggalang? Pengertian upacara penggalang. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang bisa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Penggalang merupakan suatu tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Para anggota penggalang biasanya berusia 11-15 tahun. Selain itu, penggalang juga memiliki tingkatan tersendiri. Menurut pencapaiannya, syarat kecakapan umum, pramuka penggalang digolongkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Selain itu, gerakan upacara pramuka sebagai suatu wadah pendidikan non-formal di lingkungan ketiga wajib mengarahkan dan mengatur semua tindakan dan langkahnya sesuai dengan tujuan pendidikan, khususnya tujuan dan sasaran gerakan pramuka. Sehingga usaha tersebut merupakan proses pendidikan yang meningkat dan berkesinambungan. Oke, lanjut. Kemudian ada pun dua usaha dalam kegiatan upacara. Yang pertama itu ada usaha yang merupakan proses pendidikan yang meningkat dan berkelanjutan. Itu salah satu diantaranya adalah kegiatan upacara untuk melatih disiplin, patuh, tenggang rasa, tanggung jawab, kesadaran nasional, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Agar kegiatan upacara tersebut berfungsi secara tepat, guna, dan berdaya guna, diperlukan penataan atau pengaturan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metodik. Pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan di satuan masing-masing. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya tentang pengertian upacara penggalang. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Eka Sari, NIM 2019 1433531. Di sini saya akan menjelaskan tujuan upacara pramuka penggalang. Tujuan umum dalam upacara pramuka penggalang dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila, seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Selanjutnya yaitu sasaran upacara. Sasaran upacara penggalang dalam gerakan pramuka adalah agar setiap pramuka memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan agama, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib di dalam hidup sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain, dapat memimpin dan dipimpin, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, dan yang terakhir meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, itu tadi tujuan pramuka penggalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, NIM 2019 143525. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang alat-alat upacara penggalang. Yang pertama, standar bendera. Yang kedua, bendera. Yang ketiga, teks Pancasila. Yang keempat, teks dasar Dharma. Baiklah, sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Pratiwi, NIM 2019 1435558, kelas 4N PGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
Bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang. Bentuk barisan yang digunakan oleh peserta upacara pada upacara pembukaan dan penutupan latihan selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Jadi, bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang usia 11-15 tahun adalah bentuk angkara. Karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian melihat gambar berikut ini, posisi pratama atau pemimpin upacara selalu berada di samping kanan barisan regunya. Jika pratama atau pemimpin upacara berada di tengah barisan upacara, maka posisi digantikan oleh wakil pimpinan regunya. Mungkin inilah materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM 2019143550. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam upacara penggalang. Upacara pembukaan latihan adalah upacara yang dilaksanakan sebelum kegiatan latihan, dikenal dengan upacara pembukaan latihan yang biasanya disingkat dengan upabakrat. B. Upacara penutupan latihan adalah upacara yang dilaksanakan setelah pelaksanaan yang dikenal dengan sebutan upacara penutupan latihan yang disingkat dengan upasuklat. C. Upacara pelantikan adalah upacara yang suatu peresmian seseorang ketika ditetapkan, diangkat dalam suatu jabatan atau tingkatan yang diketahui layaknya seseorang bahwa ia diangkat dalam suatu jabatan atau tingkatan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Apriani, NIM 2019143555. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah upacara pramuka penggalang pada mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Hendra Wijaya. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama, pada langkah-langkah upacara pramuka penggalang ada acara persiapan. Nah, acara persiapan ini tiap-tiap pemimpin regu memanggil anggotanya dengan barisan bersaf. Para pemimpin regu memeriksa kebersihan, kerapian, dan lain-lain sesuai dengan tugasnya, dan penggalang yang terpilih sebagai petugas upacara mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam upacara pembukaan. Yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan ini yaitu ada bendera merah putih dan tiang bendera, biasanya stok yang disambung yang sudah berdiri. Ada teks Pancasila dan ada teks Dasadharma. Yang ketiga ada acara pokok. Pratama memanggil seluruh peserta upacara dengan fluidnya. Bunyinya seperti prit dan dijawab siap oleh para penggalang. Kemudian Pratama membuat kode angkara sambil meniup fluid dengan bunyi prit 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 3 kali ya. Maka berlarilah para penggalang membentuk barisan berbentuk angkara menurut regunya masing-masing. Yang keempat ada penjemputan pembina upacara. Pratama atau pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Pratama menjemput pembina dengan ucapan, "Kak, upacara pembukaan latihan pasukan penggalang sudah bisa dimulai. Kakak dipersilahkan." Kemudian pembina mengatakan, "Terima kasih." Kemudian Pratama kembali ke tempat semula dan pembina mengambil tempat di belakang tiang bendera. Yang kelima ada upacara dimulai. Setelah seorang dari pembina maju satu langkah ke depan menandakan upacara dimulai. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Laporan dari Pratama kepada pembina bahwa upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan, kemudian Pradana kembali ke barisan regunya dan
wakil yang tadinya menempati tempatnya kembali ke tempat yang paling kiri dari regunya. Yang keenam ada pengibaran bendera merah putih. Pembina memerintahkan petugas bendera untuk menaikkan bendera dengan ucapan petugas bendera. Dan petugas pun maju membawa bendera merah putih. Kemudian setelah bendera siap diikat, penghormatan dipimpin oleh pembina dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh ada pembacaan teks Pancasila. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pembina membacakan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kedelapan ada pembacaan teks Dasadharma. Pembacaan teks Dasadharma dilakukan oleh petugas Dasadharma. Nah, yang kesembilan ada kata bimbingan. Pembina memberikan kata bimbingan. Pada waktu memberikan kata bimbingan, pembina cukup dengan sikap istirahat. Maka seluruh peserta upacara mengikutinya dengan sikap istirahat. Selesai pengarahan, pembina kembali sikap sempurna dan diikuti oleh seluruh peserta upacara dengan sikap sempurna atau siap. Dan yang ke-10 ada doa. Doa dipimpin oleh pembina. Doa boleh secara berjamaah, boleh juga secara sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, selesai. Upacara pembukaan selesai. Selesai berdoa, maka selesailah upacara, dilanjutkan dengan kegiatan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Ladia Putri, NIM 2019143552. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan upacara pembukaan penggalang, yaitu tentang tata cara upacara pembukaan penggalang. Langsung saja yang pertama, yaitu regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. Yang ketiga, pembantu pembina upacara berdiri di belakangnya pembina. Kemudian yang keempat, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Yang kelima, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih. Keenam, untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. 7. Pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. 8. Petugas membaca teks Dasadharma. 9. Pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. 10. Selanjutnya pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. 11. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. Dan yang terakhir 12, yaitu upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang tata upacara pembukaan penggalang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Lydia Astuti, NIM 2019143529 dari kelas 4N. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang tata cara pembukaan latihan penggalang. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota regu oleh ketua regu masing-masing. Ketua regu memeriksa kebersihan dan kerapian anggota regunya, termasuk absensi regu, iuran regu. Yang kedua, regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Yang ketiga, pemimpin regu utama atau pertama memanggil anggota pasukan dengan membentuk barisan angka. Yang keempat, pratama mengecek persiapan petugas upacara. Jika sudah siap, pratama menjemput pembina penggalang. Pratama memilih dari anggota regunya untuk menjadi petugas pengibar bendera dan mengucap Dasadharma Pramuka. Yang kelima, pembina upacara untuk pembina penggalang masuki tempat upacara menghadap pasukan.
Para pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk bersab. Yang keenam, pada pratama pemimpin kehormatan dan laporan kepada pembina upacara, menyerahkan kegiatan upacara pada pembina kemudian kembali pada regunya. Yang ketujuh, pengibaran sang merah putih oleh petugas. Yang kedelapan, pembina upacara atau pembina penggalang membaca Pancasila ditirukan oleh anggota pasukan. Yang kesembilan, pembaca Dasadharma petugas membaca Dasadharma maju satu langkah untuk mengucapkan Dasadharma Pramuka tanpa menguhakan laporan pada pembina upacara. Setelah selesai mundur satu langkah menuju barisan regunya. Yang ke-10, kata pengantar upacara oleh pembina penggalang tentang tema latihan dan sebagainya. Yang ke-11, pembina upacara memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, pasukan diserahkan kepada pratama untuk melanjutkan acara. Yang ke-12, pembina upacara bisa menerikan tempat upacara pembina upacara atau pembina penggalang mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina upacara serta siap melaksanakan latihan dharma yang selanjutnya, memberikan barisan terus siap mengikuti kegiatan latihan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 2017143441. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara siaga dan upacara penggalang. Di sini ada macam-macam upacara di Perindukan siaga, meliputi yang pertama upacara pembukaan latihan, kedua upacara penutupan latihan, ketiga upacara pelantikan, keempat upacara kenaikan, keenam upacara pemberian tanda kecakapan khusus, dan keenam upacara pindah ke golongan penggalang. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah contoh upacara siaga dan upacara penggalang. Nah, itulah contoh video upacara penggalang dan upacara siaga. Di sini situ saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.